Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SS yang saya hormati, pada hari ini kita berjumpa lagi ya dalam topik yang berbeda. Ya, saya kedatangan sahabat saya yang sering memang menjadi teman ya, sebagai sering kita bertukar informasi, termasuk juga kalau ada terkait dengan kesaksian ahli ya dan lain-lain. Ini saya kenalkan lagi rekan Ahmad Ruyansa, SHMH, advokat di Jakarta. Ya. Selamat datang ya Mas Ruli ya. Ya Pak Safran. Ya. Betul-betul ini Pak, saya berdiskusi dengan Pak Safran ini kan artinya belajar tidak betul. Lebih tepatnya partner bisnis dengan Pak. Iya. Begini Pak, kali ini kita nggak bahas masalah hukum, kita nggak bahas masalah, hanya bahas masalah apa namanya ringan-ringan saja Pak. Ya. Yang mau saya tanyakan ke Bapak ini terkait legalitas Pak. Artinya setiap saya seperti advokat, Bapak Rizal PPAT pasti punya legalitas Pak. Artinya kartu izin. Yang mau saya tanyakan ke Bapak ini gini Pak. Kalau seandainya di notaris maupun PPAT nih Pak, kan ada organisasinya pastinya. Ya. Setahu saya ada organisasi ini, ada organisasi IPA. Nah, dalam organisasi itu punya nggak sih Pak kartu anggota gitu sehingga Bapak bisa memantau nih, karena kan yang saya ketahui juga Bapak ini kan mantan ketua umum IPAT gitu Pak ya, artinya pernah mengelola organisasi sebesar IPAT gitu Pak. Bagaimana menurut Bapak? Apakah memang ada kartu ataukah memang untuk mengenali identitas PPAT maupun notaris? Menurut Bapak seperti apa Pak? Baik. Jadi di organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) maupun Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah (IPAT), itu setiap anggota itu ya ada kartu tanda anggota, namanya KTA. Nah, KTA itu diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi, baik ini maupun IPAT. Jadi di sana ada yang namanya anggota biasa, ada anggota luar biasa, ada anggota kehormatan. Nah, biasanya yang ada KTA itu adalah anggota biasa. Nah, siapa saja anggota biasa? Anggota biasa itu adalah seorang notaris atau PPAT ya, yang sudah dilantik, disumpah. Oh, disumpah juga Pak? Iya, jadi dilantik, disumpah. Nah, siapa yang melantik, yang mensumpah? Jadi kita ini seperti saya, itu bisa merangkap 3 jabatan. Ya, pertama notaris. Notaris itu diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, ya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Sebelumnya adalah Undang-Undang 30 2004 tentang notaris, ya. Nah, itu. Nah, saya juga merangkap sebagai PPAT. Pejabat Pembuat Akte Tanah, ya. Itu diatur di dalam PP nomor 24 tahun 2016, ya. Kebetulan waktu saya ketua umum, saya ikut membidani ya, membahas atau membantu di dalam pembuatan PP, termasuk peraturan menteri yang terkait. Nah, kalau notaris tadi, lupa saya, itu adalah dilantik maupun disumpah itu oleh menteri. Ya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kalau sekarang. Kalau zaman saya dulu Menteri Kehakiman. Ya. Nah, kalau PPAT itu dilantik, disumpah oleh Menteri ATR. Terpisah Pak, Kepala BPN RI. Nah, itu. Nanti dalam pelaksanaannya bisa didelegasikan kepada kepala kantor, biasanya kepala kantor wilayah, Kanwil, ya. Nah, tapi dia mengatasnamakan menteri. Nah, kita juga dapat yang namanya SK, surat keputusan. Ya. Jadi pertama itu kita mendapatkan surat keputusan dulu. Kalau sudah memenuhi syarat. Jadi syarat-syaratnya kan nanti panjang, nanti kalau ditanyakan, nanti di lain waktu bisa tanyakan syarat-syaratnya apa. Ya, sekarang kan lagi banyak nih. Termasuk juga apa sih bedanya notaris dengan PPAT. Nah,
Saya juga merangkap juga sebagai pejabat lelang kelas 2. Nah, itu SK-nya oleh Menteri Keuangan. Oke, beda lagi Pak ya? Ya, beda lagi. Nah, itu dilantik juga disumpah. Disumpah juga? Sama, semuanya dilantik disumpah. Jadi saya mempunyai sampai hari ini ada 3 SK. 3 SK. 3 SK itu boleh oleh undang-undang dirangkap. Oke. Jadi boleh seperti itu. Nah, kalau kita sudah ada SK, sudah dilantik disumpah, kita kan ada yang namanya organisasi. Ya. Nah, organisasinya juga beda-beda ini. Oh, beda lagi. Nggak sama. Jadi kalau notaris, Ikatan Notaris Indonesia (INI). Nah, karena kita sebagai notaris aktif, ya, kita pertama kita masuk dulu sebagai anggota luar biasa. Ya. Nah, setelah itu baru menjadi anggota biasa. Jadi setelah kita jadi notaris aktif, dilantik, itu anggota biasa. Jadi bedanya itu. IPAT juga sama. Kalau kita sudah dilantik PPAT, kita juga masuk ke dalam organisasi IPAT. Jadi organisasi IPAT ini saat ini adalah organisasi satu-satunya organisasi PPAT yang diakui pemerintah. Itu diakui tahun 2017. Ada Kepmen nomor 4 tahun 2017 oleh Kementerian ATR dan Kepala BPN. Itu di zaman periodenya saya, waktu Ketua Umum. Yeah. Diakui. Dulu belum. Dulu banyak organisasi yang lain. Banyak, Pak? Banyak. Sama seperti maunya Pradi kan sekarang banyak. Banyak. Iya. Nah, seharusnya organisasi itu nggak boleh banyak, harus satu. Karena kalau banyak, nanti kita penertiban kode etik, pelanggaran kode etik, pelanggaran-pelanggaran lain sulit untuk mengatasinya. Termasuk kalau INI, dia sudah diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Bahwa INI itu satu-satunya organisasi notaris. Nah, ada lagi yang namanya pejabat lelang. Juga ada lagi organisasi pejabat lelang. Nah, masing-masing kita mempunyai KTA. Nah, KTA ini adalah syarat bahwa kita anggota. Kalau kita nggak ada KTA bagaimana, Pak? Nah, nanti kalau ada acara organisasi seperti kongres, kita nggak bisa ikut. Nah, sebagai peserta aktif. Ya, tapi kalau kita ikut bukan peserta aktif atau mempunyai hak dipilih maupun memilih, ya nggak pakai KTA bisa. Nah, tapi kalau kita peserta aktif, anggota biasa, itu harus punya KTA. Nah, itulah di dalam organisasi. Nah, kalau yang lain-lain nanti ya silakan aja tanya. Saya Pak, saya kan cukup sering Pak ya melihat dan menonton YouTube Bapak. Ada beberapa konten Bapak itu membahas terkait notaris palsu, Pak. Nah, kalau saya samakan dengan organisasi saya, Pak, organisasi advokat, artinya gini, Pak. Setiap advokat itu, Pak, dalam beracara, pertama kali di persidangan itu, Pak, wajib menunjukkan KTA dan berita acara sumpah. Artinya, hakim wajib mengecek apakah advokat yang beracara ini sah atau tidak. Nah, kalau saya merujuk pada konten Bapak yang dalam judul notaris palsu, pertanyaan saya, Pak, apabila dalam suatu kasus saya menghadap notaris atau PPAT, bagaimana saya tahu, Pak, kalau notaris itu masih berlaku, artinya masih menjabat, kemudian betul dia benar-benar notaris, kalau saya tidak diperlihatkan KTA dan berita acara sumpahnya, kalau di lawyer gitu, Pak ya. Bagaimana kalau misalkan di notaris PPAT, Pak? Jangan-jangan notaris palsu seperti Bapak sampaikan. Iya. Ya, memang kalau di notaris itu betul kata Mas Ruli tadi ya. Kalau kita nggak melihat SK, kalau KTA mungkin gampang dibuat. Ya. Tidak melihat SK langsung, agak susah kita membedakan notaris itu asli atau palsu. Susah. Nah, ketahuannya adalah kalau sudah terjadi laporan polisi. Laporan polisi bahwa itu palsu. Nah, makanya bagi masyarakat, kalau di dunia notaris itu karena kita kan tugas kita membuat akta. Ya. Membuat akta otentik. Makanya sekarang banyak juga notaris yang sudah pensiun, masih dia membacakan membuat akta. Nah, itu, Pak. Padahal itu nggak boleh. Betul. Nah, atau notaris lagi cuti aja nggak boleh. Nah, seperti itu. Nah, makanya perlu hati-hati. Ada juga notaris yang ditahan. Apakah masih buat akta atau tidak? Nah, itu kan banyak pertanyaan-pertanyaan. Ya. Nah, makanya kepada masyarakat yang berhubungan dengan notaris ataupun PPAT, seharusnya ngecek dulu.
pertama harus mengecek kalau kita belum kenal nih sama notarisnya. Kecuali kalau dengan saya umpamanya sudah kenal, apalagi saya pernah ketua umum, mungkin sudah kenal. Betul. Tapi bagi yang notaris PPAT yang belum kenal, sebaiknya dicek dulu. Nah, cara ngecek bagaimana? Pertama dicek kalau notaris di Kementerian Hukum dan HAM. Melalui apa? Website atau apa? Website. Bisa juga dicek melalui Organisasi Notaris Indonesia, INI. Kalau dia PPAT, dicek di BPN. Ya, atau kalau BPN itu kan wilayahnya kabupaten atau kota, ya. Jadi lebih gampang. Jadi ngeceknya di kantor pertanahan setempat, ya, atau di website Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah. Nah, jadi kita harus pastikan betul bahwa notaris PPAT itu tidak palsu yang dikatakan Mas Ruli itu. Karena kalau tidak, kalau kita nggak kenal, agak susah memang. Itu jadi kendala juga, masalah juga sekarang ini. Jadi seperti itu. Kalau terkait masa berlaku, Pak, kita kan kalau di KTA itu kan kita sebagai advokat itu dicek, Pak, masa berlaku kartu kita itu. Bahkan saya dalam satu persidangan pernah, Pak, diminta hakim untuk perpanjang kartu terlebih dahulu. Kalau tidak, saya harus bersifat pasif. Artinya kartu keanggotaan saya itu belum berpanjang, artinya belum berlaku. Nah, sebagai advokat, advokat. Bagaimana kalau dalam notaris, Pak? Karena dalam suatu kasus juga saya sering menemukan dalam klien saya notaris yang sudah pensiun, Pak, atau PPAT yang sudah pensiun sekalipun, mereka masih buat gitu, Pak. Nah, ini faktanya di lapangan, Pak, ya. Artinya gimana tuh, Pak, melihatnya? Melihatnya artinya saya baru tahu nih orang udah pensiun atau enggak gitu. Kan saya nggak mungkin tanya umur usia, Pak. Jadi kalau di notaris itu beda sama di advokat. Kalau di advokat, kalau kita bersidang, ya sepengetahuan saya, karena saya sering jadi saksi ahli ya di pengadilan, itu harus menunjukkan KTA dan berita acara sumpah. Nah, kalau di notaris, kita nggak perlu menunjukkan kepada para pihak, kepada klien, ini loh berita acara sumpah saya, ini loh SK saya atau KTA saya, nggak perlu. Jadi cukup menunjukkan bahwa notaris itu benar atau enggak dari pelang notaris. Makanya pelang notaris itu diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun di dalam peraturan pemerintah kalau PPAT. Pelang itu baik warnanya, ukurannya, nggak boleh. Kalau di advokat kan pelang kan bebas saya lihat. Ada yang mau lebarnya 5 meter pun nggak masalah. Nah, tapi kalau di notaris PPAT, pejabat lelang itu udah diatur. Warnanya juga harus sama, seragam. Nah, cuman tadi saya katakan karena mereka itu mempunyai kebebasan, ya, bahwa notaris PPAT itu kan sifatnya mandiri dia, independen, ya. Jadi nggak bisa diatur, walaupun dia di dalam pembuatan akta diatur oleh undang-undang maupun peraturan. Tapi tidak ada kewajiban untuk menunjukkan KTA maupun berita acara sumpah ataupun SK. Memang SK selalu disebutkan. SK itu disebutkan di dalam akte. Ya, kalau PPAT itu disebutkan SK-nya. Tapi kalau notaris dia biasanya kita buat itu di kop. Nah, di kop. Tapi itu kan gampang dipalsukan. Nah, itu loh. Kalau saya dulu waktu saya ketua umum kartu anggota IPAT itu saya bikin seumur hidup. Iya, jadi supaya apa? Supaya ya tidak perlu lagi membuat perpanjangan-perpanjangan. Karena kartu anggota itu hanya diperlukan kalau di IPAT ataupun di INI, ya, itu pada waktu kita mengikuti kongres atau acara-acara rapat kerja nasional ataupun prakongres, itu yang kita butuhkan. Selain itu, ya disimpan aja. Nah, cuman kita zaman saya dulu punya terobosan, itu ada barcode ya atau keterangan yang bisa kerjasama dengan perusahaan, BUMN, ataupun restoran, hotel, nah mungkin kereta api, penerbangan, itu bisa mendapat diskon. Nah, dan juga mungkin dari kerjasama dengan asuransi, dan lain sebagainya. Jadi manfaat KTA itu hanya ke situ. Makanya orang kadang-kadang banyak juga dari anggota, mungkin juga dia nggak pernah bawa KTA. Dan juga tidak ada urusan juga, karena dipakai jarang kan, KTA itu. Jadi seperti itu. Nah, itulah Pak. Artinya memang sedikit berbeda nih Pak antara notaris PPAT maupun lawyer. Betul yang tadi Pak Safran sampaikan ya, untuk
mengelola suatu organisasi itu kalau dia memang sifatnya tunggal kan lebih mudah, Pak ya. Ya. Kalau kita lihat sekarang ini kan organisasi advokat ini, Pak, mungkin Bapak udah tahu dan pernah dengar gitu kan. Artinya sudah pecah nih banyak sekali, Pak. Bukan hanya satu bendera, itu udah banyak sekali bendera-bendera yang satu bendera pecah tiga, satu bendera pecah tiga juga banyak sekali. Bahkan saya terakhir lihat ada organisasi baru namanya Ferrari. Mungkin Bapak juga mungkin baru dengar. Nah, tapi di luar konteks itu, Pak, sebetulnya ada yang saya mau sharing ke Bapak nih. Mungkin di satu sisi memang tidak ada relevansinya dengan notaris, tapi saya melihat sudut pandangnya karena Bapak ini pernah memimpin suatu organisasi besar, Pak. Artinya mungkin saya bisa minta pendapat Bapak juga dalam organisasi kita, Pak. Artinya walaupun saya juga sebagai anggota, Pak, bukan sebagai ketua. Mungkin kan saya lihat biografi Bapak ini kan cukup dekat juga, Pak, dengan ketum kita kan, baik yang dulu maupun yang sekarang. Artinya mungkin, Pak, dengan bahasan ini akan jadi suatu pertimbangan bagi para ketua umum ini, Pak. Nah, sama seperti hal yang Bapak sampaikan tadi, artinya kalau KTA itu memang kompetensinya organisasi, kemudian Bapak berita acara sumpah tadi maupun SK tadi adalah kementerian. Nah, begitupun dengan advokat, Pak. Kalau advokat ini KTA itu dikeluarkan oleh, kalau saya pradi, Pak ya, saya dikeluarkan oleh pradi KTA saya itu, dan saya harus perpanjang 3 tahun sekali, kita harus diperpanjang. Nah, untuk berita acara sumpah ini, Pak, dikeluarkan bukan oleh pradi, tapi dikeluarkan oleh pengadilan tinggi, Pak. Nah, yang mau saya ceritakan ke Bapak ini, menurut sudut pandang Bapak selaku ketua organisasi, kita ini kan sebagai advokat ini, Pak, pertama kali untuk mendaftar sidang atau dimulainya persidangan itu wajib memberikan KTA dan berita acara sumpah. Artinya dinyatakan oleh hakim masih berlaku dan dia terdaftar di salah satu organisasi advokat dan dia sudah disumpah oleh pengadilan tinggi setempat. Artinya sahlah sebagai advokat. Cuman kita ada kendala nih, Pak, di organisasi. Bukan di organisasi KTA kita udah bagus sekali, Pak. Bahkan sudah ada NFC, Pak, bisa kita lihat dari handphone. Cuman kendala kita ini, Pak, kalau di Bapak tadi di Kumham, kendala kita ini di pengadilan tinggi, Pak. Berita acara sumpah advokat dikeluarkan pengadilan tinggi itu, Pak, itu hanya berbentuk kertas HVS, Pak, yang diketik dan kelebihannya hanya ditandatangan oleh ketua pengadilan tinggi berikut anggota. Artinya itu kan riskan sekali nih, Pak. Rusak ya. Gampang rusak, basah, hilang, dan kepengurusan itu jauh lebih ribet, Pak, karena pengadilan ini kan cukup susah untuk ditemui gitu, Pak. Nah, menurut sudut pandang Bapak nih, walaupun memang tidak ada relevansinya antara notaris dan advokat, tapi relevansinya adalah karena Bapak pernah menjabat sebagai ketua organisasi nih, Pak. Menurut Bapak sebetulnya ada nggak kewenangan organisasi bisa menegur ke pengadilan tinggi atau bersinergi gitu, Pak? Ya, saya kira kendala-kendala tadi bisa diatasi. Jadi pimpinan organisasi itu bisa melakukan kerjasama atau MOU, ya. Jadi dengan ada MOU itu nanti bisa melakukan koordinasi yang intens. Saya dulu sama IPAT kan sudah MOU dengan Pradi. Waktu itu masih Pak Fauzi Hasibuan. Ya, jadi kita supaya sinergi. Contoh umpamanya antara advokat dengan notaris atau PPAT. Kenapa perlu sinergi? Karena kacamata kita, tanggung jawab notaris dengan advokat itu beda. Advokat itu penegak hukum, sama seperti polisi, jaksa, hakim. Dia mencari atau bertanggung jawab terhadap kebenaran material. Nah, sementara kita, notaris itu kebenaran formil. Makanya kita perlu ada kerjasama, memberikan edukasi. Dalam penanganan ini tentu nggak sama, ya. Karena aturan kita bukan KUHP, tapi berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, ya, PP 24, ya, dan lain sebagainya. Nah, begitupun nanti kalau sudah ada kerjasama, saya nggak tahu di Pradi ya, ataupun organisasi advokat lainnya, apakah sudah ada kerjasama nggak dengan Mahkamah Agung? Itu yang paling penting. Sebab yang namanya pengadilan tinggi, secara hierarki itu di bawah Mahkamah Agung. Nah, sehingga kalau ada kerjasama, MOU, itu keluhan-keluhan ini bisa diutarakan sehingga nanti bisa simpel. Sekarang kan zaman udah canggih. Seharusnya kita juga akan mengacu ke sana, nanti saya sarankan. Contoh umpamanya KTA.
KTA itu ke depan orang sekarang sudah simple. Orang sekarang sudah males juga kadang-kadang bawa dompet. Ya. Ngapain kita bawa dompet? Kita kalau pergi dompet tinggal mungkin kita santai. Tapi kalau HP itu tinggal, kita harus kembali. Nggak bisa, harus kembali. Mau kita tinggal dimanapun, umpamanya di bandara aja bila perlu pesawatnya cancel. Betul. Kita ambil HP. Kenapa ambil HP? Karena di HP itu hampir semua. Pertama, komunikasi. Betul. Kita nggak bisa komunikasi, bagaimana nomornya nggak ada yang hafal. Iya. Kalau dulu saya masih bisa menghafal ya, nomor-nomor keluarga, Iya. termasuk nomor rumah. Sekarang saya nomor kantor saya aja saya nggak tahu berapa. Iya. Kenapa? Karena kita udah dimanja oleh HP. Handphone. Termasuk juga kita untuk mengambil uang, transfer uang. Sekarang kan sudah main barcode. Iya. Yang seperti kan Mas Ruli tadi lebih canggih lagi, apa namanya? NFC, Pak. Nah, NFC itu lebih canggih lagi. Iya. Nah, ke depan diharapkan antara KTA, berita acara sumpah, seharusnya udah menjadi satu aja. Harusnya. Jadi umpamanya, kalau kita masih manual nih ya, Iya. di dalam KTA itu, kenapa nggak NFC ya, Iya. atau barcode tadi, Iya. masukin aja berita acara sumpah. Nah, bila perlu ke depan, kenapa tidak kalau kita scan di HP? Iya. Nah, jadi seandainya kita mau sidang, di pengadilan mungkin udah disiapkan scan barcode, tinggal kita tempel, muncul di layar. Betul. Oh, ini berita acara sumpah, ini kartu anggotanya udah muncul. Nah, cuman ini karena ini kewenangan dari Mahkamah Agung, dalam hal ini pengadilan tinggi, nah itu harus ada kerjasama antara organisasi, umpamanya Pradi, Iya. dengan Mahkamah Agung. Iya. Jadi seperti itu. Kalau kita lihat kerjasama, saya rasa mungkin, Pak ya. Saya kurang tahu. Mungkin sudah ada karena dapat saya lihat itu saya juga ketika sekarang kan sidang ini kan, Pak, ada yang sidang bentuknya apa namanya e-court. E-court itu artinya virtual, Pak. Kita mempermudah itu. Jadi artinya kita seperti replik, duplik, eksepsi maupun apa itu bisa kita kirimkan via email melalui situs Mahkamah Agung yang disebut dengan e-court. Saya rasa itu juga sudah bekerja sama dengan masing-masing organisasi dan setiap advokat wajib mendaftar e-court tersebut. Namun yang mirisnya ini sampai dengan saat ini itu, saya jujur, Pak, nanti mungkin akan saya perlihatkan di YouTube ini nasib terhadap berita acara sumpah saya, Pak. Itu sudah saya laminating, Pak. Itu masih lecek dan saya rasa karena setiap hari dibawa ya. Setiap hari dibawa, Pak. Dan ditunjukkan. Dan itu besar. Dan itu besar satu. Nggak bisa ditaruh di dompet. Nggak bisa. Kita lekuk aja udah jelas sekali. Makanya inilah yang harus saya mungkin, Pak. Saya sebagai anggota ini kan jauh, Pak. Ke ketum itu sangat jauh, Pak. Artinya kan banyak suara anggota ini kan berbeda-beda. Makanya saya sharing ke Pak Safran kan. Langsung nih sebagai ketua tuh, bagaimana cara pendekatan saya, Pak? Apakah saya harus bersurat ke ketua umum, Pak? Iya. Jadi memang kalau anggota bersurat pada ketua umum itu terlalu tinggi kayaknya. Mungkin juga ada induk organisasi di DKI, ya. Mungkin ada Pradi DKI. Ada Pradi, kita pecah, Pak. Masing-masing kota administrasi ada Jaksel. Ada di Jaksel atau di mana. Nah, itu mengajukan ke sana. Ya. Tapi dalam kesempatan YouTube ini, mungkin saya akan bicara ini kepada Profesor Dr. Pak Fauzi Hasibuan, ya, maupun Profesor Dr. Utul Hasibuan. Jadi ini ada keluhan dari anggota, Pak. Jadi kalau di dalam persidangan, anggota ini agak kesulitan ya membawa kartu sumpah. Karena itu besar katanya. Dan itu juga kalau udah dibawa-bawa terus lecek. Sementara kertasnya katanya dari HPS. Ya. Nah, bagaimana ke depan, Pak? Jadi kalau bisa kartu itu menurut dari rekan dari Mas Ruli ini ke depan itu bisa dibuat di barcode, mungkin bisa digabung di dalam KTA. Atau bisa juga sebenarnya dimasukkan di dalam HP, nanti tinggal scan barcode. Di dalam pengadilan itu udah disiapkan, langsung keluar di layar. Nah, mungkin ini menjadi solusi, ya, masukkan saja. Ya mudah-mudahan saya kira hampir banyak advokat-advokat yang hampir sama dengan Mas Ruli ini keluhannya. Mudah-mudahan ini bisa diakomodir, saya kira begitu. Ya, iya.
Artinya gitu Pak Sapran, memang kewenangan untuk mengeluarkan berita acara sumpah itu kan ada di Pengadilan Tinggi Pak. Ya. Namun kan yang bisa berkomunikasi dengan Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung itu kan hanya organisasi. Ya, organisasi. Ya, mungkin juga kita menyampaikan juga ini kepada Ketua Mahkamah Agung ya. Iya. Pak Profesor Dr. Saprudin ya. Termasuk juga Sekma ini ya, adinda saya ya, Pak Hasbi. Ya, supaya diperhatikan ya terkait dengan berita acara sumpah, seorang advokat mungkin lebih efisien bisa dimasukkan di barcode ya, supaya tidak, sebab belum tentu semua advokat itu naik mobil. Jadi kalau dia naik motor kena hujan basah ya, kasihan kartunya, bisa berita acara sumpahnya bisa rusak. Nah, ini mudah-mudahan ya didengar dan bisa menjadi perhatian ya, sehingga lebih efisien. Betul. Sebab zaman sekarang semuanya kita sudah masuk di dalam HP ya. Kita mencairkan uang, mengambil uang semua melalui HP. Jadi nggak perlu lagi kita bawa kartu, bawa ATM dan lain sebagainya. Jadi lebih dipermudah. Saya kira gitu. Atau saya sepakat pembicaraan kita di luar tadi Pak. Artinya mungkin Pak ya. Atau mungkin menurut sudut pandang Bapak bagaimana Pak sebagai mantan Ketua Umum IPAT, seandainya dalam organisasi advokat ini Pak, kalau tidak pernah disumpah oleh Pengadilan Tinggi, tidak diberikan kartu. Artinya kalau dia sudah punya kartu, artinya berarti mereka sudah disumpah gitu. Menurut saya gimana Pak? Kalau menurut sudut pandang Bapak? Saya kira itu usulan yang baik. Jadi sebaiknya memang ada step-stepnya ya. Iya. Jadi stepnya itu pertama dia harus mendapatkan dulu SK kan, SK pengangkatan jadi advokat. Itu oleh organisasi ya. Habis itu disumpah oleh pengadilan, baru keluar KTA. Nah, cuman yang dikhawatirkan pengadilan mungkin ada Pak Ruli. Jangan sampai nanti KTA ini dipalsukan. Oh betul Pak. Nah, makanya KTA itu harus ada barcode. Atau yang dikatakan Mas Ruli tadi. NFC. Nah, supaya nanti di pengadilan udah disiapkan. Jadi tinggal datang, tinggal scan barcode, keluar. Nah, berarti identik sama. Itu jauh lebih valid dibandingkan kertas yang sudah lecek. Ya, betul. Saya kira seperti itu. Atau jadi satu kartu gitu mungkin Pak. Atau bisa juga kalau masih manual antara KTA dengan berita acara sumpah dijadiin satu ya, jadiin satu. Atau berita acara sumpah itu bisa dibuatkan kecil ya. Jadi seperti bisa kecil kayak KTP. Nah, dibuat seperti itu tanda dia sudah disumpah. Jadi seperti itu. Baik Pak Sapran, terima kasih banyak. Semoga apa yang Pak Sapran sampaikan tadi didengar Pak, baik dari Mahkamah Agung maupun dari ketum kita Pak. Iya, mudah-mudahan. Ya, semoga juga Pradi semakin maju. Baik, amin. Besar harapan saya juga Pradi semakin bersatu Pak, tidak terpecah berai lagi Pak. Ya, memang sebaiknya kalau organisasi apa saja, baik advokat, termasuk juga notaris, ya, PPAT, itu harus jadi satu ya. Artinya masing-masing kayak advokat ya satu organisasi, notaris satu organisasi, PPAT satu organisasi. Sebab kalau nanti terpecah, kalau ada anggota yang melanggar kode etik, dia dengan gampangnya pindah ke organisasi yang lain. Ya, itu sudah banyak contoh Pak. Ya banyak ya. Nah makanya itulah dampak kelemahan. Mungkin dari Mahkamah Agung bisa mengakomodir ini, atau juga dari DPR, Komisi 2, termasuk Kementerian Hukum dan HAM. Jadi bagaimana organisasi advokat ini, karena dia merupakan penegak hukum, ya, itu harus betul-betul diperhatikan. Ya kira gitu. Oke Pak Sapran, terima kasih banyak atas masukan dan sarannya. Semoga apa yang kita bahas malam ini menjadi pusat perhatian khususnya bagi para petinggi Pak. Baik. Dan mempermudah para anggota untuk melakukan aktivitasnya baik dari dunia advokat maupun notaris. Baik. Ya. Terima kasih Pak Sapran atas masukannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, terima kasih ya Mas Ruli sudah hadir ke sini, sudah mempertanyakan terkait keluhannya. Ya mudah-mudahan ya apa yang dikeluhkan oleh Mas Ruli selaku mewakili advokat ya, saya kira banyak sekali yang sama, yang setuju. Nah mudah-mudahan ini dapat diperhatikan oleh Ketua Umum Advokat ataupun di sini Pradi, termasuk juga oleh Mahkamah Agung, agar terkait dengan berita acara sumpah ini ke depan bagaimana supaya efisien. Jadi tidak dibawa utuh setiap hari yang sudah lecak itu.
Nah, mudah-mudahan bisa dapat bermanfaat. Dan bagi sahabat SS yang menonton video ini dapat di-share. Bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe. Saya kira begitu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Ya.